Mila yang anak SMA udah bisa buat channel ratusan ribu itu, orang tua perasaannya gimana? Seneng sih, lebih ke seneng terus bangga sama nggak nyangka juga sih. Kayak wah ternyata famous gitu kok bisa sampai famous gitu kan. Mil, tapi kenapa kamu kok sekarang masih jomblo, Mil? Emang lagi nggak pengen pacaran, pengen fokus karir atau? Oh pertanyaan apa ini? Kenapa, Mil? Kan banyak sih yang dekat, tapi mungkin pengen nyari yang cocok aja. Banyak yang deket tuh, kamu tanggepin semua nggak? Ayo. Dia itu kayak naksir gitu, tapi aku belum nanggepin. Aku nanggepinnya ke orang yang benar-benar aku cocok aja. Tipe cowok kamu kayak gimana nih? Aku lebih ke yang penting dia tuh baik, terus frekuensi aja sih kayak nyambung. Masa sama cowok yang nggak nyambung kan aneh kan ya. Terus lebih ke kalau dari segi karir mungkin aku lebih suka sama cowok yang udah bisa tahu dia masa depannya gimana. Jadi aku lebih suka cowok yang bisa mikir masa depan dia gitu. Visi lah ya, punya Iya, visi. punya Tuh. visi, enggak orangnya no lab gitu enggak. itu masuk pikiranmu nggak? Masuk pikiranmu kayak Masuk banget, ya masuk kan? banget. Nggak semua orang bisa support loh. Mungkin kamu udah terlalu cinta gitu sama cowoknya ini, terus cowoknya tuh ngomong, ya udah kalau kamu masih lanjutin channel YouTube-nya, aku nggak mau pacaran lah sama kamu. Lah, iya nggak? Maksudnya ada loh kemungkinan kayak Ya gitu. mungkin ada lah, tapi lebih ke nyari, lebih ke dapetin pacar yang itu aja sih, kayak terima aku kayak gini, ngonten, jadi nggak ngelarang apa-apa sih. Lebih suka cowok yang kayak gitu. Tapi sekarang punya pacar, Mil? Hah? Sekarang punya pacar nggak? Mungkin netizen bisa menjawabnya. Itu ya, si Mas Alvar ya? Mas Alvar pacarnya ya? Mas say hello ke kamera sekali dong. Sini Mas, sini sekali. Dirahasiakan mukanya, mahal. Maaf. Oh iya. Dirahasiakan, emang dirahasiakan. Oh. Nih buat subscribernya Armila Official mau lihat mukanya Mas Alvar ganteng sumpah, nggak bohong ganteng. Pokoknya kalau pengen lihat subscribe dulu guys, talk sama Ya boleh. Alvira Official. Terus ini sih dari sekian banyak YouTuber yang ada di Indonesia, mana YouTuber yang paling kamu suka? Urutin dari 1 sampai 3 deh. Ada Deddy Corbuzier, Rans sama Bapau. Urutin dari yang kamu suka. Pertama lebih ke Bapau. Nomor 1 yang Ya. paling seneng. Kedua Deddy Corbuzier, ketiga baru Rans sih. Mungkin sebenarnya suka sih sama Rans, mungkin lebih jarang aja nonton Rans. Lebih sering ke Bapau. Soalnya dulu pertama awal-awal nonton Bapau itu lebih ke dia lagi ngeprank jadi apa itu loh, tuh benar-benar menarik sih. Tapi kamu kepikiran gak sih channel kamu tuh nantinya akan kan biasanya kayak banyak channel-channel yang akhirnya juga membuat podcast gitu. Kamu kepikiran gak untuk nantinya gitu? Benar-benar kepikiran sih. Walaupun aku pernah sih collab sama YouTuber, podcastnya baru online aja gitu loh. Soalnya belum punya media kayak langsung podcast itu belum punya. Sama ya kayak online aja podcastnya. Tapi kalau ke konten podcast mungkin lebih ke buat channel lagi kali ya, khusus podcast. Iya sih. Tapi Soalnya kalau campur-campur mungkin pada bingung nanti viewernya. oh emang gitu? Kalau loh, Rans itu kan campur-campur banget. Iya sih, ada yang campur-campur juga sih, tapi aku lebih ke suka misah sih. Oh. Kalau enggak nanti podcastnya aku taruh di khusus yang kayak horor ini tuh kayak reaction. Itu kayak reaction horror gitu sama konspirasi. Jadi lebih ke mungkin aku masukin situ. Oh. Tapi belum kepikiran sumpah untuk podcast. Paling podcast online aja sama YouTuber lain. Podcast online tuh lewat aplikasi gitu ya? Iya, misal kayak Zoom atau apa gitu. Tapi masuknya udah di segmen podcastnya Mila gitu. Udah punya namanya segmen podcastnya itu, iya udah punya Mila. hashtag gitu loh. Iya. Wih, bagus sih. Iya kayak gitu. Iyalah Mil, langsung dimulai aja. Maksudnya kayaknya kamu juga asik gitu jadi host untuk podcast gitu. Oh iya kan? Asik. Maksudnya kita baru pertama kali kenal ngobrolnya udah bisa ngalir gitu kan. Berarti bener-bener. ini Mila bukan pribadi yang tertutup. Tapi kamu sehari-hari emang bukan pribadi yang pemalu gitu Mil? Enggak sih, kalau pemalu enggak sih. Kalau Kamu bicara pede sama nggak orang, ngevlog di mall gitu? Pede nggak Mil? ya beda-beda aja sih menurut aku. Iya. Oh. Tapi kamu itu nggak sempet nggak kayak udah ngevlog
ini momennya bagus nih nge-vlog ini. Tapi hilang filenya. Sering. Sumpah. Sering banget. Kadang-kadang kan kalau aku record tuh, itu kan aku kan klik dulu kan reknya. Itu kadang mati sendiri gitu reknya. Waduh. Oh, padahal udah. Iya, mungkin lebih dari 10 menit kali ya. Positif thinkingnya itu, kalau enggak horor. Ada yang matiin tuh. Nah, aku penasaran nih. Maksudnya kan kenapa kamu berani memilih jalur horor gitu? Dari dulu sih emang suka nonton channel-channel horor sih. Apa? Channel horor tuh Sarah apa? Wijayanto misalnya, terus Ewing HD gitu. Iya. Ya suka aja sih sama yang Om konspirasi. Hao tuh juga horor kan ya? Lumayan sih itu. Terus ya mungkin dari itu jadi pengen buat konten horor juga karena view-nya kan meledak di horor. Semua YouTuber kalau bikin channel kayak bikin konten horor kan pasti lebih banyak gitu loh penontonnya. Jadi kayak wah iseng-iseng buat aja sih gitu. Ini tuh temanku baru buat Indonesian Horror Story apa ya? Channel YouTube-nya itu juga ya ini sih masih pelan-pelan sih tapi aku percaya juga mereka konsisten ngupload pasti itu. Bener sih ya kuncinya tuh semua konsisten ya Min? Iya konsisten. Kadang-kadang ada rasa kayak males gitu kan. Mungkin kan misal aku kalau ngupload kan setiap hari. Kadang seminggu 4 kali, 3 kali gitu kan. Harusnya ya, tapi kadang-kadang aku punya rasa males gitu kayak kalau lagi nggak mood gitu kayak mager aja nih buat konten. Tapi untung ada orang tua yang nyemangatin gitu. Kamu udah punya subscriber banyak, kamu harus rutin. Kan banyak yang nungguin gitu loh misalnya kayak ya udah buat aja gitu walaupun mager kadang-kadang. Oh itu soalnya emang setiap hari shoot itu bikin mager nggak sih? Iya sih kadang-kadang iya. Bosen ya. Iya bener. Tapi kamu itu rata-rata uploadnya tuh per minggu berapa kali Mil? Sampean? Pernah yang setiap hari gitu? Pernah yang setiap hari itu pada saat banyak penontonnya lagi tinggi-tingginya gitu loh. Aku kalau lagi tinggi-tinggi yang view, itu pasti aku upload sehari, kadang 2-3 kali gitu. 2-3 kali sehari? Iya. Itu kalau baru banyak yang nonton, bener-bener banyak sih. Tapi kalau yang nonton kayak, ya biasanya konten aku, itu aku setiap hari sih. Setiap hari, kadang setiap harinya itu aku bagi 3 channel. Jadi misal aku sehari buat 2 konten, yang satu buat game, yang satu buat channelku yang utama itu gitu. Tapi aku tuh herannya gini sih Mil, kamu punya channel banyak tapi juga berhasil semua. Itu how to handle-nya gitu, maksudnya gimana kamu cara yang nge-build itu biar jadi channel yang ya nggak? Aku tuh penasaran loh, kayak kalau aku mending kalau udah jadi satu ya fokus di itu aja lah. Kalau aku yang mikirnya gitu, kayak misalnya ada Rans yang itu yang Rans punya itu, nah itu tapi mereka punya apa-apa dibuat playlistnya gitu. Tapi kok kamu bisa ya buat channel dan semuanya silver play button ya ini sekarang. Habis ini gold, ada yang mau gold ya? Iya, yang Armila Official. Itu gimana? Gimana ya, mungkin dari dulu pertama kan cuma punya satu tuh yang Armila Official. Terus baru buat yang Armila Krehorin. Terus yang ketiga baru yang Armila Horming yang game itu. Mungkin lebih ke gini sih, aku pertama bingung kan. Karena aku punya channel satu tuh Armila Official. Itu aku pada saat itu fokus ke konspirasi. Itu kan lagi trennya konspirasi tuh kayak Nancy Judge atau apa gitu. Aku buat aja tuh. Terus tiba-tiba ada beberapa subscriber yang kak coba dong buat konten game gitu, rindu dong Kak Armila buat game gitu kan. Pada saat itu kayak lah ini padahal lagi fokus konspirasi game atau diselak game gitu kan gimana gitu kan. Jadi aku bisa aja kalau untuk yang viewerku yang suka game, mending tonton channelku yang satunya ini, aku baru buat khusus game kayak gitu. Jadi pada saat itu kok tiba-tiba banyak nih peminatnya. Jadi ya udah subscribernya naik aja tuh yang Armila Horming. Terus yang Armila Horming tuh lebih ke reaction mungkin kayak konten orang luar yang lagi viral. Tahu kan pasti orang luar kan banyak banget tuh konten horor yang lagi viral. Misal dia lagi adventure kemana gitu kan. Terus ya udah aku reaction, aku ceritain si ini kan biasanya kan orang-orang kan pada nggak tahu tuh artinya, ya kan? Orang luar kan bahasa Inggris tuh pakainya kalau nge-vlog cepet banget gitu. Jadi orang-orang aku kasih tahu ini translate-nya kayak gini, maksudnya dia kayak gini gitu biar orang-orang pada tahu gitu loh. Tapi ini yang membuat kamu selalu konsisten buat apa ya kalau bisa dibilang kan
ini jalanmu menuju kamu menjadi public figure gitu. Maksudnya menjadi entertain lah, penghibur gitu. Apa yang membuat kamu konsisten? Misalnya kan orang biasanya ada patah hatinya dulu. Oh, lihat nih aku buktiin kalau. Nah, itu momen-momen apa yang patah hati kamu? Mungkin Pengen. lebih ke apa ya? Ada sih seorang yang mungkin dia juga YouTuber gitu. Terus pada saat itu aku sama dia itu subscribernya hampir sama kan. Hampir sama, tapi lebih naik dia sih. Dia 31 atau 30? Enggak, Enggak. kayak mungkin lebih tinggi dia Oh, lagi. Leb- Misal aku di 10.000 terus dia di 35.000 gitu. Oh. Pada saat itu dia baik sih sama aku, bener-bener baik. Saya kayak mungkin bersaing pintar gitu. Pada saat itu aku semangat aja sih, semangat. Dan ada pada suatu saat dia naik 5.000 doang kan, 40.000, aku udah 115.000 gitu. Jadi kayak dia kayak ya ampun, dia gitu mungkin ya ekspresinya. Itu cewek itu cewek. Ya cewek sih. Spill boleh nggak? Spill siapa tuh? Nggak boleh. Boleh nggak? Ya, Maksudnya ini dia sekarang udah Mungkin tahu sih. dia dia di bawahmu sekarang Masian. Iya, masih di bawah. Dia channel apa? Maksudnya channel Dia farming juga atau enggak? apa ya, terakhir itu aku lama sih. Dia kayaknya sekarang udah nggak konsisten sih buat channel. Udah nggak konsisten sekarang. Dulu mungkin hampir sama kayak aku sih. Hampir sama. Dia lebih ke reaction sama... Orang Solo juga? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Mil, tapi kenapa kamu kok sekarang masih jomblo, Mil? Emang lagi nggak pengen pacaran, pengen fokus karir atau? Oh, pertanyaan apa ini? Kenapa, Mil? Apa ya, mungkin sebenarnya ya, yang cocok sih. Kan banyak sih yang dekat. Oh, sekarang banyak Iya, yang deket. banyak sih yang dekat, tapi mungkin pengen nyari yang cocok aja. Banyak yang deket tuh kamu tanggepin semua nggak? Ayo. Aku selalu sebelah sama cewek yang ngomongnya enggak lah, enggak pacar. Enggak, aku Tapi ternyata nanggepin. jalan sama Mungkin siapa? lebih ke dia itu kayak naksir gitu, tapi aku belum nanggepin. Aku nanggepinnya ke orang yang benar-benar aku cocok aja. Oh. Iya. Tapi sekarang udah ada yang cocok yang tanggepin. Bisa jadi atau tapi Dia belum suka nonton banget sih. channelmu nggak? Ya sering sih. Sering. Dia sering semangatin juga. Konten kamu yang ini Ya bagus. semangatin terus lah. Iya. Aduh, bahasnya jadi ini ya. Gak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi tipe cowok kamu kayak gimana nih? Ini kan ini udah mulai masuk ke part di channelmu nih. Pasti kan banyak teman-teman yang di sini cakep ya, Kamila. Tapi apa sih istilahnya kayak gitu tuh, apa? Spesifikasi. Spesifikasi lagi. Apa sih? Hah? Apa namanya kalau tipe ya? spesifikasi. Tapi kalau aku ngebahas tipe, ini pasti pada orang kayak bilang, ini yang kamu cari spek nabi, nggak ada di dunia ini gitu kan. Tapi Jadi apa? aku Maksudnya lebih- kan orang punya idealnya masing-masing. Kalau aku misalnya kayak ya cewek yang kerja tapi juga masih bisa ngurus anak istri gitu Iya, misalnya. betul banget. Kalau kamu apa? Aku lebih ke yang penting dia tuh baik, terus frekuensi aja sih, kayak nyambung. Masa sama cowok yang nggak nyambung kan aneh kan ya. Terus lebih ke kalau dari segi karir mungkin aku lebih suka sama cowok yang udah bisa tahu dia masa depannya gimana. Jadi aku lebih suka cowok yang bisa mikir masa depan dia gitu. Visi lah ya, punya Iya, visi. punya tuh. visi, enggak orangnya no lab gitu, enggak. Maksudnya kayak orang yang Tahu-tahu. bodo amat gitu loh. Lebih suka yang udah punya merancang masa depannya dia gitu. Tapi harus good looking nggak? Enggak sih. Aku enggak tipe orang yang nyari good looking. Oh, iya maksudnya kan banyak cewek yang pengen apa cowoknya itu. Tapi aku ada satu fenomena yang aku pengen konfirmasi sih. Kamu setuju apa enggak? Kamu tuh suka sama cowok fuckboy enggak? Kalau dia gimana ya, kalau fuckboynya udah pensiun gitu nggak apa sih? Enggak, karena pada dasarnya kalau setiap cewek itu ditanyain kamu suka fuckboy apa enggak, itu pasti ngomongnya enggak, itu enggaknya cuma di mulut, tapi hatinya Jadi ngomong misalkan- fuckboy. Iya, jadi misal kalau dia itu fuckboy, berarti kan dia banyak yang suka kan. Tapi kalau ngedapetin cowok yang banyak yang suka, ngedapetin cowok banyak yang suka itu kayak bagus gak sih?
Enggak, bercanda. Tapi aku penasaran kalau cowok ngumpul itu kan juga ngobrolin cewek, cakep ya, badannya bagus ya gini. Kalau cewek ngumpul waktu di coffee shop gitu itu tuh ngobrolin apa? Apakah kalau ada cowok ganteng juga diobrolin atau? Iya sih, lebih ke kerasmu siapa gitu. Ngekeras siapa gitu. Keras tuh itu ya? Apa sih? Gebetan. Lebih ke gitu. Ya Iya. banyak sih yang ceritain sih. Ya biasa. Tapi kamu ada satu orang yang sebenarnya kamu suka tapi kamu nggak berani ngomong. Suka mungkin karena dia baik sama aku. Suka aja sih, tapi Penyayang. gitu suka aja, cuma kayak ngagumin aja kayak wah baik ya nih orangnya, peduli sama orang lain juga kayak gitu sih. Tapi kamu nggak Itu berani dalam ngomong. hati kayak wah suka sih gitu sama cowok kayak gini. Ya enggak sih, biasa aja. Aku tipe orang yang dia ngomong duluan lah ya gitu. Loh, kenapa? Emang cowok harus ngomong duluan, Mil? Iya enggak sih? Iya enggak sih? Emang cowok harus ngomong duluan? Hah? Kan enggak ya? Mas cowok Iya harus kan. ngomong duluan enggak? Zaman sekarang enggak deh. Zaman sekarang enggak kayaknya. Kalau enggak apa-apa kan kalau misalnya maaf nih ada orang yang ketemu jodohnya di Tinder, ada loh banyak kan. Ya enggak sampai nikah itu kan maksudnya Banyak sih ternyata aplikasi kayak iya kan yang swipe right tuh yang ceweknya dulu gitu, yang ngechat halo. Dom mana kan biasanya domisili. domisili. Tapi aku penasaran sih, kamu kan tipe-tipe kayak kamu nih kayaknya tipe yang bersahabat banget sama lawan jenis ya. Ya kalau dia baik ya nggak apa-apa sih jadi sahabat. Nah, kamu percaya nggak sama persahabatan lawan jenis? Ya percaya. Percaya. Ya, benar. Tapi kalau aku sih selalu berpikir kalau apa ya, cowok cewek bersahabat tuh kadang salah satunya jatuh hati. Kamu setuju nggak? Tuh kemana aku Iya dengar sih, siapa ya. yang ngomongnya? Bener-bener. Salah Setuju nggak? banget. Tapi kamu pernah jatuh cinta sama sahabat kamu sendiri? Jujur nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau ini Mas ini nih sahabat apa pacar? Mas. Apa ya? Iya. Itu banyak yang itu sih di komen gitu, banyak yang nge-ship. Apa ya? Iya sama dia. Oh, ini sahabat kamu dong Mbak berarti? Apa ya guys? Pernah jatuh hati nggak Mas sama Mila? Tapi ganteng loh Mbak. Kamu milih partner. Kan sekarang masih partner, belum partner hidup Mbak. Tapi misalnya jadi sama Mas Alvan mau nggak? Kayaknya jodoh ada yang nentuin gak sih? Jadi kayak belum, masih no comment. Tapi sampai hari ini kamu ada cita-cita yang belum kesampaian nggak sih? Maksudnya kayak apa Mil? Kamu pengen apa tapi belum kesampaian gitu? Lebih ke sebenarnya ada sih yang pengen banget tapi udah kecapai, ada yang belum dan masih berusaha kan ya. Mungkin lebih pengen nabung terus bisa beli rumah sendiri kayak gitu. Amin. Terus sama bisa ngehajiin orang tua kayak Amin. gitu. Ya itu Apalagi, doang Mas? sih. Sama apa ya, mungkin kalau cita-cita Yang untuk kamu sendiri apa selain yang rumah? untuk aku pribadi ya, Ha. cita-citaku gitu. Kalau cita-cita mungkin aku lebih dulu tuh pengen banget jadi dokter. Tapi aku IPS. Jadi nggak bisa. Loh, bisa kok, sekarang bisa ya? Bisa, sekarang bisa. Aku IPA masuk jurusan IPS enggak gitu. Sama pengen apa ya? Kalau aku sih dulu juga tertarik ke penerbangan gitu. Jadi lebih pengen jadi pramugari kayak gitu sih. Cita-cita, tapi belum kesampaian, belum lulus. Ntar nggak bisa ngonten dong kalau jadi pramugari. Nanti sambil nge-vlog. Oh gitu ya, Ya, bisa betul. jalan-jalan Kan ya? banyak pramugari yang vlog kan. Oh iya tuh, banyak. Iya. Sekarang banyak sih yang kayak gitu. Sambil kayak ngontenin daily-nya mereka gimana. Udah jalan-jalan gratis ya. Ya kan kalau jadi pramugari ya, maksudnya ikut pesawatnya Iya itu. sih, walaupun ketar-ketir dikit ya. Terus apa lagi Mil yang kamu atau cita-cita yang dulu udah kamu jalanin tapi belum berhasil apa Mil? Apa ya? Kalau untuk saat ini sih udah sih mungkin. Apa? Soalnya kalau dulu kan aku pengen banget sih ya kayak jadi konten kreator itu pengen banget sebenarnya. Tapi aku kayak wah ini kayaknya nggak mungkin sih, mustahil banget aku dapat
ribuan subscriber kayak gitu, tapi ternyata Bisa ya ratusan ribu loh. gitu. Tapi pada saat itu aku juga pernah, kan aku dulu kan pernah tuh ikut umroh kan. Situ aku nge-vlog walaupun subscriber aku masih 30 doang pas itu. 30 sampai 100 itu lupa pokoknya. Pokoknya di bawah 100. Itu aku nge-vlog tuh di Mekah kan. Karena aku umroh sambil nge-vlog kan pas itu. Tapi nggak nge-vlog banget sih dulu tuh, cuma kayak dokumentasiin doang. Misal aku ada di Nabawi nih, Iya. aku habis ini Yang mau nonton banyak Mil. ya lumayan sih dulu, tapi dulu nggak sebanyak ini. Berapa Tapi Mil? Maksudnya lumayan. nggak banyakmu tuh Apa ya? berapa Mil? Menurut aku nggak banyak sih, soalnya cuma di bawah 20.000 sih. Kita tuh 1.000 udah senang banget Mil. Iya, tapi 1.000 bener banyak sih. Apa? Udah banyak sih kalau 1.000 sih, bener. Apa ya? Iya. Kita tuh ini sih, aku tuh setiap episode aku ngomong sama tim, pokoknya ini kan kita bulan pertama ya Min. Kita cuman target itu cuman 300 subscriber aja di bulan pertama lah. Terus setiap video aku cuman pengen 50 orang ini nonton. 50 orang untuk brand yang masih belum besar, brand awareness 50 orang nonton tuh kayaknya udah cukup ya Mil kayaknya. Bener. Kayak menurut kamu kalau kamu misalnya jadi penasihat di channel kami Gestalk gitu, apa Mil yang bisa kamu kasih masukan? Mungkin lebih ke gini sih. Misal Gestalk Media tuh punya viewer 1.000. Ya. Tapi mungkin itu udah banyak sih menurut aku. Jadi motivasiku tuh kayak gini. Kan misalkan aku kan kadang kan juga kayak ngerasa gini ya. Biasanya aku penontonnya banyak, mungkin 100.000 view. Tapi kadang-kadang ada yang 20.000 doang. Itu aku punya motivasi dalam diri aku kalau bayangin aja 20.000 itu berapa banyak orang gitu loh kalau kita langsung. Iya benar. Iya kan, kalau 1.000 itu pasti banyak banget, gak bisa dihitung pakai jari, kayak kita di atas panggung kan, 1.000 penonton itu udah banyak banget. Jadi misal 1.000 itu gini sih motivasi aku, 1.000 itu udah banyak. Jadi bayangin kita lagi podcast dilihat sama 1.000 orang. Halo, misal gitu. Boleh tepuk tangannya dong. Ya ini dari tepuk tangannya cuman 23 orang. Berarti Udah rame ya 23 ya, apalagi Oh, 1.000 gitu loh. berarti itu ya Mil, intinya kalau buat channel-channel yang baru nih, teman-teman yang lagi nge-build channel gitu, intinya dikonsisten. Terus gimana Mil caranya biar nggak patah hati gitu? Patah hati dalam artian ya kok udah konsisten yang nonton segini-segini ya. Apa ya, mungkin lebih ke gini aja kali ya, lebih ke pokoknya semangat, konsisten, urusan view itu belakangan. Jadi mending kita tuh harus berkarya terus, konsisten. Jadi kita nggak usah lihat view kita tuh berapa gitu, berapa angka nggak usah lihat. Jadi mending kita langsung konsisten aja, enjoy, dibikin enjoy kayak gitu. Mungkin udah fashion kita di situ, hobi kita di situ. Jadi langsung aja kita upload, nggak usah lihat view, tapi nanti lama-lama bakal banyak yang nonton. Gitu. Wih. Wah, keren. Mil, ini kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar. Ya udah, nggak Ini kerasa ya. nggak kerasa ya Mil, ini udah Bener-bener berapa nggak menit nih kerasa kita? Udah sekitar berapa menit toh? Hah? Udah 45 menit loh Mil, 45 menit. sesuai target Nggak kita nih. kerasa sih. Nggak kerasa, mungkin kita bridging menuju terakhir ini Mil. Aku pengen sekali lagi pengen ngucapin makasih buat Mila Iya, dan timnya. sama-sama. Pokoknya pesan aku buat Mila yang pengen buat podcast, ayo dibuat Mil. Pokoknya Mila sih. ini kayaknya Rencana pengen gitu sih. bakatnya emang di dunia entertain ini Mil. Apapun yang di apa ya, ada platform apa yang lagi naik, ikutin aja sih ya Mil ya. Iya bener banget. Pokoknya buat Mas siapa? Mas siapa? Tadi Mas siapa itu? Oh, Alvar. Mas Alvar ganteng. Thank you ya Mas sudah datang ke studio kami. Itu teman-teman, pokoknya tadi kita udah ngobrol panjang lebar sama Kak Mila. Pokoknya buat teman-teman yang belum subscribe Gestalk, buat subscribernya Kak Armila, langsung Ya, aja subscribe. Mampir subscribe dong guys. Iya. Ya. Pokoknya Mila ini baik banget, subscribernya udah ratusan ribu tapi mau mampir ke channel yang ya masih kecil banget. Gak apa-apa kan masih proses. Thank you banget ya Mil ya. Iya, sama-sama. Ini episode ngopi-ngopi yang jujur buat aku berkesan banget karena pertama kali berkolaborasi sama channel lain gitu Mil. Sekali lagi thank you ya Mil ya. Kita berdua pamit undur diri. Saya Firman Raffiandi dan Saya Armila. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ngopi-ngopi selanjutnya dan
Jangan lupa subscribe Gestalk dan Armila Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.